Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Hadi Al-Bulaki. Kali ini kita podcast lagi bersama salah satu tokoh inspiratif di Jawa Barat. Mungkin nasional sebentar lagi ya, ataupun sudah nasional kalau kita cari di internet ya. Bersama lagi dengan Kang Peri Kurtis. Nuhun Kang Gimana Hadi. kabarnya Kang Peri Kurtis? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di tahun baru ini Iya. kita rezeki lancar, Amin, sehat. amin, sehat, tenang, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin, amin, amin. Kali kedua podcast dengan Kang Peri Kurtis. Setelah dulu kita ngobrolin masalah kebangsaan juga, Oh iya. literasi, kenegaraan, dan lain sebagainya. Nah, barangkali sekarang kita dapat kabar yang sangat menyenangkan. Kang Peri Kurtis Amin, ini amin. sebentar lagi mau launching mungkin ya, Ya, salah satu penulis Mars ya, Perpusnas RI. ya. Itu perjalanannya gimana, Kak? Iya, apa ya? Semuanya dari mimpi. Dari mimpi. Saya sebagai pengkarya, pemusik, pasti semua akan senang jika karyanya diapresiasi. Apalagi ketika secara resmi diminta oleh pihak yang memang untuk saya luar biasa dari Perpustakaan Nasional. Mereka meminta untuk saya membuat lagu Mars Perpustakaan yang nanti akan diputar di perpustakaan seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kalau kita lihat musisi balada itu kan banyak, Kang ya. Nah, tapi yang concern terhadap literasi kan bisa terhitung jari mungkin ya. Nah, salah satunya Kang Peri Kurtis. Apa sih yang bikin Kang Peri ini masih konsisten berjalan, menikmati proses dan menebar kemanfaatan sampai titik sekarang gitu? Ya, Apa ya. itu, Kang? Karena pertama ini kan persoalan yang real yang dihadapi oleh bangsa ini, bahwa keterbelakangan membaca di bangsa kita memang begini adanya, dan itu bukan katanya. Saya kebetulan diberi kesempatan oleh Allah bisa keliling Indonesia dari tahun 2003. Jadi saya memotret Indonesia. Iya begitulah penyanyi balada. Karena penyanyi balada adalah seorang pemotret peristiwa, dan dia penyaksi dari zamannya. Dan saya memotret tentang keterbatasan membaca di Indonesia. Bukan hanya mungkin akses, juga keberadaan perpustakaan yang misalkan jauh dari tempat tinggal masyarakat misalkan. Tapi sekarang sudah sangat bagus layanan-layanan dari perpustakaan itu. Mereka datang pada atau menyediakan atau mendirikan perpustakaan itu sesuai apa kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi intinya untuk saya sih sebagai penyanyi balada, bagaimana saya memotret dan mengabarkan sehingga itu menjadi sebuah gerakan. Dan akhirnya sampai pada Mars Perpustakaan yang sekarang. Keren loh ini. Mars Perpustakaan RI ini kan tidak diganti setiap tahun sekali kan? Enggak kan? Nah, artinya nanti bakal menjadi catatan baru, sejarah baru bahwa orang Purwakarta, kelahiran Wanayasa, yang konsen di musik literasi dan tahun ini mendapatkan salah satu pencapaian mungkin apresiasi dan sebagainya. Tapi melihat dari potret itu, bahkan Purwakarta sendiri, Kang, berada di titik minat baca yang rendah. Tanggapannya gimana tuh? Ya, seharusnya tidak kan, karena banyak tokoh tokoh nasional juga yang lahir dari Purwakarta. Ya ironi memang, saya lahir di Purwakarta dan Mas Golagong yang akan berakhir jabatannya menjadi duta duta literasi di Indonesia akan berakhir pada tahun ini. Dia juga lahir di Purwakarta. Jadi menurut saya seyogianya tidak terjadi itu. Tetapi memang bagaimana caranya kita sama-sama meningkatkan minat baca di masyarakat Purwakarta, ya tidak ada jalan lain selain kita melakukan kolaborasi. Pemerintah,
baik perpustakaan daerah dan teman-teman kreatif di Purwakarta khususnya. Dan komunitas literasi kan? Komunitas literasi saya pikir banyak juga memang harus juga memang terarah pada satu fokus untuk sama-sama menaikkan Purwakarta secara real ya. Betul, betul, betul. Menaikkan Purwakarta pada indeks minat baca yang diinginkan. Betul. Karena apapun itu, bangsa yang maju adalah bangsa pembaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Itulah yang ada di lagu Mari Membaca. Mari Membaca. Ya. Ya kan kalau kita lihat Kang Peri kan sekarang memikirkannya bukan lagi Purwakarta, bahkan Indonesia ya untuk dampak literasi. Tapi kita selalu ngobrolin tentang kampung halaman, tentang Purwakarta. Jadi kan PR juga mungkin ada panggilan jiwa. Nah, apa nih yang bikin Kang Peri Kurtis tuh udah tinggal di Bandung tapi masih mikirin di Purwakarta gimana dia? Kenapa tuh Kang? Iya, mungkin apa ya, keturunan juga ya. Karena kakek saya dulu seorang mantri cacar di Wanayasa yang berpikir tentang masyarakat. Ayah saya juga menurut saya dan ibu saya juga penggiat gerakan ibu-ibu di Wanayasa pada zaman-zaman itu. Kalau zaman sekarang PKK ya. Iyalah. Dan saya dilahirkan di tempat yang menurut saya beruntung lahir di Wanayasa yang merupakan bagian dari Kabupaten Purwakarta dan saya bangga menjadi orang Purwakarta. Dan saya selalu kalau misalkan wawancara atau ditulis di media, saya selalu mengatakan pada teman-teman media bahwa harus ditulis tempat lahir saya. Dan itu cara saya mempromosikan Purwakarta. Nah, entahlah untuk saya sih sebuah penghormatan, sebuah kecintaan terhadap daerahnya itu tidak pernah akan bisa tergantikan. Kalau misalkan orang ditanya tempat mana yang membuatmu jatuh cinta, pasti tempat kelahiran. Gitu. Jadi yang namanya jatuh cinta kan susah dilupakan. Betul. Jadi kalau misalkan ditanya, ya itu tadi, kalau misalkan apa ya tempat mana yang membuatmu jatuh cinta? Iya, Wanayasa Purwakarta. Dan saya selalu bangga membawa identitas itu. Dimanapun kalau misalkan Kang Hadi baca, misalkan tentang Peri Kurtis, pasti akan ada yang namanya Purwakarta. Pasti ada yang namanya Wanayasa. Dan itulah cara saya berterima kasih seperti hanya orang-orang Jepang. Bagaimana berterima kasih pada langit dan bumi. Berterima kasih pada apa yang saya minum dan saya makan. Apa yang saya hirup. Dan bagaimana saya dibesarkan oleh orang tua saya. Sehingga saya beruntung punya rasa kepedulian dan kecintaan terhadap bukan hanya tanah kelahiran. Tapi tanah tumpah darah secara keseluruhan. Indonesia. Ya udah larinya udah mulai ke kebangsaan. Ya, kalau kalau kita lihat dari sisi kebangsaannya kan, hari ini kan generasi zilenial terkhusus mudah sekali mengakses media sosial dan dalam media sosial itu kan kita tadi seperti yang kita obrolin dengan salah satu jurnalis ya Kang Hilmi bahwa kita tuh belum siap untuk menerima media sosial karena secara literasi jurnalistik masih kurang. Nah, pandangan Akang mengenai literasi yang hari ini di media sosial itu bagaimana Kang? Kan kayak sekarang kan ada ChatGPT dan sebagainya gitu. Ya untuk saya sih menyedihkan ya ketika teknologi itu datang pada negara yang tidak siap, warga yang tidak siap. Dan mungkin itu bisa menjadi dua mata pisau yang berbeda. Bisa menjadi keberuntungan, kebermanfaatan yang luar biasa. Dan bisa juga menjadi sebab dan musabab yang kita tidak inginkan pada generasi kita. Nah, memang bangsa kita memang awalnya bangsa yang mendengar, bangsa yang bertutur, bukan bangsa yang menulis. Tapi kalau jauh ke sana, tapi kan sudah mulai juga menulis dan sebagainya, para pujangga dan sebagainya. Hanya memang kita menjadi terputus, generasi itu menjadi terputus tentang masalah membaca, tentang sastra apa sih yang kita nggak punya. Nah, tetapi masalahnya adalah itu tadi,
ketika kita tidak siap dengan teknologi yang ada, maka kita menjadi orang-orang yang tercecer, orang yang menggampangkan, orang yang sangat memudahkan. Ya bagaimana orang yang tidak punya dasar? Saya misalkan dulu kuliah di jurusan teater, saya harus belajar tentang pemeranan realisme. Tidak bisa ujuk-ujuk pada hal-hal yang langsung surrealis dan sebagainya gitu ya. Dan semuanya dimulai dari dasar. Seperti hanya kita misalkan dimulai, kalau dulu dalam menulis saja, kita belajar tentang bagaimana menulis menulis halus dulu ada. Lalu ketebalannya harus jelas. Lalu zaman dulu juga ada yang namanya mengarang. Pelajaran mengarang. Jadi kalau liburan itu disuruh menulis tentang itu gitu kan. Dan pada waktu itu memang pada generasi saya memang belum ada handphone. Kita ya secara alamiah saja. Dan yang lucunya walaupun misalkan kita janjian tidak seperti anak sekarang, tapi kita selalu tepat janji pada jam itu dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau untuk sekarang menurut saya kalau misalkan tidak siap, misalkan ya kita akan tercecer. Ya, betul. Akan tercecer karena buku banyak mengajarkan kita tentang berbagai macam hal. Karena kalau misalkan bangsa yang tidak membaca, ya tentu tidak akan bisa menulis. Betul. Gitu. Dan tidak akan memiliki sejarah kan? Iya, sejarahnya akan terputus-putus. Iya, terputus-putus. Terputus-putus, tidak ada literasinya, tidak ada pembelajarannya. Kadang sejarah dibuat hanya untuk sebuah penanda bahwa saya pernah berkuasa atau apapun. Dan setelah itu hilang lagi. Betul menarik karena sekarang ya kalau kita lihat generasi zilenial, mereka kan sangat generasi yang cerdas dalam menyerap informasi kan ya. Tapi sisi dari literasi, literasi umum mungkinnya kalau dulu kan membaca aja. Ada dari sisi empati, ada dari sisi membaca alam dan lain sebagainya kan luas kan ya. Nah, mungkin menurun sehingga merubah karakter. Nah, apakah kita akan diam saja pada fase ini atau memang ada yang akan siapkan untuk terus mengawal kesadaran literasi ini gitu? Ya pastinya secara pribadi saya akan terus melakukan hal yang menurut saya bermanfaat untuk orang banyak, terkhusus juga untuk mengingatkan diri sendiri. Tapi itu juga tidak sendiri kan? Iya, betul. Tidak bisa sendiri. Betul. Kita harus berkolaborasi dari berbagai sudut dan bidang untuk mengawal ini. Dan untuk negara maju mungkin gerakan literasi tidak ada, karena sudah ketinggalan jauh. Betul. Gitu. Nah, kita akan kepayahan menurut saya ya, kalau misalkan tidak diingatkan dari sekarang, tidak dikawal dari sekarang. Dan menurut saya pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk mengawal gerakan-gerakan literasi yang seperti ini. Betul. Karena gerakan literasi ini menurut saya adalah sebuah gerakan kesadaran yang merupakan fondasi di mana manusia bukan hanya bisa berpikir tapi bisa berkarya. Jadi ya seperti komunitas-komunitas kreatif yang dipimpin oleh Kang Hadi dan teman-teman, menurut saya sumbangsinya sangat besar ya. Sangat besar, bukan hanya bergerak untuk eksistensi diri sendiri menurut saya, dan itu dilupakan. Tetapi bagaimana misalkan kita menggerakkan masyarakat untuk membuat sebuah atau menyadari bahwa saya harus melakukan sesuatu. Menarik. Ini selalu daging kalau sama Kang Peri. Selalu daging dan selalu saya itu terpukau dengan apa ya. Aduh. Oke Kang, terakhir Kang. Nanti pasti aja nih untuk anak-anak muda. Terkhusus di Purwakarta aja deh, karena kita nanti kan ngomongin Purwakarta ya. Mungkin karena kita lihat Kang Peri juga punya jadwal lain nih selain luar biasa. Gimana Kang? Motivasinya untuk anak muda Purwakarta? Ya, saya pikir bahwa
kita diberi waktu sama. Setiap manusia diberi waktu 24 jam yang sama. Bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita meraih kesempatan. Dan saya yakin bahwa masyarakat Purwakarta, terutama anak-anak Purwakarta, anak-anak muda Purwakarta, bisa membuat sesuatu gebrakan yang lebih. Karena apa? Karena tempat, fasilitas sudah sangat memungkinkan untuk kita bergerak dan berkarya dan menyebarkan virus-virus yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan saya yakin Purwakarta pasti bisa. Tepuk tangan. Oke, Kang Ferry Curtis, terima kasih banyak atas Sama-sama, Kang waktunya, Hadi. sudah berkunjung, Ya. memberikan energi. Yang penting kan energinya nih, energi Berbagi supaya itu ya. iya, supaya kita semangat lagi, Iya, semangat seperti terus. ini, Bola. UMKM ini. Oh, Masuk promosi. iya, ini UMKM ya. UMKM. Oh, keren. UMKM. Jadi kita juga apa namanya, ada ya Ekraf lah ya, Ekraf punya anggota terus yang konsen di bidang kuliner, musik dan sebagainya banyak kan. Keren. Nah, terima kasih banyak Kang Ferry Curtis, Sama-sama. sehat selalu dan sukses selalu di 2026 ini. Mungkin ini podcast pertama Kang Ferry Curtis. Oh iya, ini podcast pertama saya tahun ini, betul. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses Amin, dimanapun amin. berada. Terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.